Siapa di sini yang punya saham Gotoh? Ayo angkat tangan. Kalau kalian megang saham Gotoh, selamat. Kalian nggak sendirian. Karena jumlah pemegang saham Gotoh itu ada sekitar 1/4 juta orang per Oktober tahun 2022. Terbanyak nomor 2 di Indonesia. Saham yang paling banyak jumlah investornya masih Bank BRI dengan 370 ribuan orang. Alasan 1/4 juta orang ini megang saham Gotoh tentu aja berbeda-beda ya. Ada yang beli saat IPO, ada yang beli karena ikut-ikutan aja. Ada juga mereka yang investor lama, jauh sebelum Gotoh IPO, bahkan jauh sebelum Gojek dan Tokopedia gabung. Ada juga yang mungkin karena FOMO aja gitu, alias takut ketinggalan tren dan lain-lain dan lain-lain. Namun, apapun alasannya, pemegang saham idealnya wajib mengikuti perkembangan dari perusahaan yang dia pegang. Seperti kata Peter Lynch, know what you own and know why you own it. Oke? Seperti saham Gotoh ini. Di tanggal 30 November 2022, periode lock-up saham Gotoh bakalan selesai. Terus, kalau udah selesai, emangnya kenapa? Harus jual kah? Beli lagi lebih banyak kah? Atau wait and see aja? Nah, dalam video ini, gua mencoba ngumpulin informasi tentang perusahaan Gotoh. Semoga bisa ngasih tambahan data untuk bantu kalian dalam menganalisis. Karena sebaik-baiknya keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh diri sendiri. Tentu aja setelah kita melakukan analisis. Oke? Next. Dalam video ini, gue akan jelasin apa itu lockup. Kenapa ada lockup. Terus, contoh perusahaan yang lockup periodenya habis, dan juga nasib sahamnya. Lalu, prospek perusahaan Gotoh setelah lockup. Dan yang terakhir, kita harus ngapain sih setelah lockup selesai? Pembahasannya kemungkinan agak panjang, jadi jangan lupa untuk bawa cemilannya ya. 1. Apa itu lockup? Sebuah perusahaan rintisan alias startup tentu butuh modal ketika mau memperbesar usahanya. Misalnya untuk pengembangan aplikasi, bayar gaji karyawan, mengakuisisi customer baru melalui promosi, dan lain-lain. Tentunya ada masa ketika modal yang mereka punya nggak cukup nih. Dan akhirnya butuh bantuan dana dalam tanda kutip dari orang lain atau dari institusi lain. Nah, makanya tuh bisa ada berita Startup X dapat suntikan dana $100 juta oleh investor Y. Startup X mendapatkan pendanaan $150 juta dari investor Z. Wih, dan sebagainya. Nah, investor Y dan Z ini kan nggak mau dibayar dengan hanya makasih mas, makasih mbak. Ya nggak sih? Udah bayar sekian juta dolar, masa cuma dikasih makasih mas, makasih mbak doang? Ya nggak? Seringkali mereka meminta haknya dalam bentuk apa coba? Ya, kepemilikan dari usaha yang mereka beri suntikan dana. Gue minta 8% ya saham perusahaan lo. Ada juga yang gue minta 0,09% ya dari kepemilikan lo. Dan lain-lain. Nah, itulah yang terjadi dengan Gotoh hari ini. Alibaba punya saham Gotoh 8,84%. SoftBank juga punya 8,71%. Kenapa mereka bisa punya saham Gotoh? Alasannya karena mereka sama-sama pernah menyuntikkan dana, alias berinvestasi ke perusahaan ini. Kemudian banyak juga investor-investor lain yang kalau dikumpulin
itu bisa mencapai kurang lebih 65% dari kepemilikan saham Gotoh ini. Kemudian, seiring waktu berjalan, perusahaannya makin besar, dan akhirnya Gotoh melakukan IPO. Makanya, saat ini ada 3,4% saham Gotoh yang dipegang oleh masyarakat seperti kita ini. Gitu. Balik lagi ke lockup. Lockup, sesuai namanya, artinya mengunci. Apa yang dikunci? Yang dikunci adalah saham-saham yang dipegang oleh investor lama sebelum IPO. Berarti masyarakat di sini bukan termasuk yang dikunci ya. Maksudnya dikunci adalah pemegang saham lama alias pemegang saham Gotoh dari sebelum perusahaan ini IPO nggak boleh untuk melakukan penjualan di hari itu juga. Harus melewati dulu masa lock-up-nya. Dalam hal ini, Gotoh lock-up-nya itu selama 8 bulan. Baru deh boleh melakukan penjualan atau pengalihan saham yang mereka miliki. 2. Kenapa ada lock-up? Setelah gue mempelajari lock-up ini, ternyata gue mendapatkan kesimpulan bahwa lock-up adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh perusahaan. Kenapa harus di lock-up? Kenapa investor lama nggak boleh segera jualan saat IPO? Singkatnya, biar harga sahamnya tetap stabil dalam jangka waktu tertentu. Karena, lu bayangin aja nih, misalnya Alibaba, SoftBank, Astra, BlackRock, Capital Group, Meta, Google, JD.com, KKR, DST, Northstar, Pacific Century Group, PayPal, Provident, Sequoia, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa, dan Warburg Pincus jualan di hari yang sama, di saat yang sama, maka harga sahamnya bakalan gimana nih? Tentu aja bakalan turun. Karena apa? Karena pasti jadinya banyakan penjual daripada pembeli. Nah, kalau lo belum paham kenapa saat banyak yang mau jual harga saham itu bakalan turun, sebaiknya lo nonton dulu nih video gue yang ini ya. Oke, lanjut. Emangnya kalau nggak di lock up, investor lama ini bakalan jualan ya, Bang? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jawabannya, tentu yang tahu hanya mereka ya. Tapi, biar gue coba jelasin sedikit. BlackRock adalah salah satu investor Gojek sejak tahun 2018. Dia nyuntikin dana sebesar 100 juta dolar alias sekitar 1,3 triliun saat itu. Tahun 2018 itu berarti 4 tahun lalu ya. Nah, BlackRock sendiri adalah perusahaan investasi terbesar di dunia. Dia ini mengelola duit orang lain. Duit banyak orang lah intinya. Sekalipun BlackRock sendiri nggak mau jualan, emangnya orang-orang yang nitipin dananya ke BlackRock nggak bertanya-tanya? Kapan bisa dapat untungnya? Udah 4 tahun nih invest di Gojek. Gitu kan? Ngomong-ngomong, ini ilustrasi aja ya. Karena nggak ada yang tahu BlackRock beneran keluar atau enggak. Secara umum, orientasi dari perusahaan-perusahaan investasi seperti ini dalam hal menyuntikkan dana pada startup di tahap awal ketika startup sedang berkembang, pastilah ingin mendapatkan keuntungan. Ya nggak? Tentu saat 2016, Gojek belum sebesar ini. Saat 2011-2012, Tokopedia juga belum sebesar hari ini. Bahkan, Gojek itu belum gabung sama Tokopedia sebelum tahun 2021. Nah, ketika Gojek bergabung dengan Tokopedia, nilai perusahaan ini kan jadinya tambah besar lagi dong. Namanya juga dua raksasa startup bergabung. Ya nggak? Nah, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di tahap awal ini
tentu nilai investasi mereka jadi bertumbuh juga. Sehingga wajar-wajar aja jika mereka mau melakukan penjualan saham Gotoh untuk merealisasikan keuntungannya. Bukan karena mereka menganggap Gotoh udah nggak ada prospeknya lagi, tapi lebih karena memang cara kerja perusahaan dia kayak begitu. Invest di startup, terus startupnya sukses berkembang, lalu startupnya IPO, terus dia keluar deh dengan cara jual sahamnya. Kemudian hasil keuntungannya nanti diinvest lagi ke startup yang baru. Hal ini nggak selalu berhasil ya tentunya. Ada aja startup yang hancur, lalu uang yang dia invest ya hilang gitu aja. Tapi itulah investasi. Ada sebuah penelitian dari Statista yang bilang, di Amerika dari tahun 2000 sampai 2021, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh para venture capital dari awal mula dia funding atau mendanai perusahaan sampai ke perusahaan itu IPO adalah 5,7 tahun. Kalau kita lihat datanya, ada yang keluar di 3,1 tahun dan paling lama 7,5 tahun secara rata-rata tahunan. Jadi, pada dasarnya memang kultur perusahaan funding ini memang seperti itu. Tapi selain venture capital dan private equity yang invest di Gotoh ini, ada juga beberapa investor strategis. Misalnya Astra dan juga Telkomsel. Investor strategis ini orientasinya bukan ngambil keuntungan sesaat dari selisih harga saham, melainkan mereka maunya berkolaborasi dengan Gotoh. Misalnya Astra dan Gojek bikin GoFleet. GoFleet ini semacam layanan sewa mobil untuk orang yang nggak punya mobil, tapi mau kerja jadi driver gokar. Nah, kan Astra untung, Gojek untung, orang-orang juga dapat manfaatnya, yaitu jadi punya kerjaan. Yang ujungnya sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari contoh-contoh barusan, kita bisa lihat bahwa investor strategis ini orientasinya adalah investasi jangka panjang. Gitu. Jadi, balik lagi nih ke pertanyaan tadi. Emangnya kalau nggak di lock up, investor lama ini bakalan jualan, Bang? Kalau gua cukup yakin akan jualan. Nah, Gotoh periode lock up-nya bakalan habis tanggal 30 November 2022 nanti. Nasib sahamnya bakalan gimana nih, Bang? Tentu aja nggak ada satupun yang tahu ya, karena belum terjadi. Nah, makanya kita harus lanjut ke bagian 3 dalam video ini. 3. Contoh perusahaan yang lock up periodenya habis dan nasib sahamnya. Ada perusahaan asal India namanya Zomato. Ini adalah perusahaan delivery makanan terbesar di India. Kalau di Indonesia, kita pakai Zomato itu untuk ngelihat review-review restoran. Ya nggak? Nah, kalau di India, ternyata Zomato ini semacam layanan GoFood-nya gitu. Zomato, lock up-nya baru aja dibuka tanggal 23 Juli 2022. Alias kurang lebih 4 bulan lalu. Jadi, belum lama kan tuh. Terus, kabar sahamnya gimana, Bang? Ternyata, baru aja lock up-nya dibuka, besoknya sahamnya turun. Hari pertama turun 11%, hari kedua turun lagi 12%. Jadi, kira-kira dalam 2 hari, harganya drop lebih dari 20%. Nah, pertanyaannya adalah, apakah penurunan harga saham Zomato selama 2 hari itu sama dengan kinerja perusahaan Zomato turun lebih dari 20% dalam 2 hari? Tentu aja jawabannya belum tentu. Ternyata Zomato masih nomor 1 kok
dalam hal delivery makanan di India. Kalau teman-teman cari di internet juga, Zomato sampai saat ini masih menguasai 55% pasar food delivery service di India. Nggak yang tiba-tiba dalam 2 hari pasarnya tinggal 39%, karena drop 20% gitu. Yang ingin gue sampaikan adalah penurunan harga saham perusahaan dalam jangka pendek seringkali nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Masih banyak orang yang beranggapan kalau harga sahamnya turun, langsung dikaitkan dengan perusahaannya juga jelek. Padahal nggak selalu. Semua kembali ke fundamental dari bisnisnya. Begitupun Zomato ini. Kalau dia berhasil membuktikan bahwa kinerja bisnisnya membaik dari waktu ke waktu, ya dalam jangka panjang juga harga sahamnya akan naik, mengikuti kinerja dari perusahaan itu sendiri. Ingat ya, bahwa harga saham dalam jangka pendek itu hanya ditentukan oleh supply dan demand di pasar modal. Kalau hari itu banyakan yang mau jualan, ya harga saham bakalan turun. Kalau banyakan yang mau beli, harga saham akan naik. Gitu. Nah, sedangkan dalam jangka panjang, yang mempengaruhi harga saham adalah kinerja dari perusahaan itu sendiri. Oke, next. Masih lanjut tentang Zomato. Pemegang saham terbesar kedua perusahaan Zomato ini adalah Uber Technologies. Iya, ini Uber yang dulu ojeknya ada di Indonesia, tapi sekarang udah nggak ada karena kalah saing. Uber punya saham Zomato sebesar 7,78%. Nah, kemudian saham itu semuanya dijual sama Uber tanggal 3 Agustus 2022. Hanya berselang 10 hari dari dibukanya lockup. 7,8% saham Zomato itu nilainya 392 juta dolar. Atau kalau dirupiahin sekitar 5,88 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang beli? Siapa yang punya uang 5,8 triliun untuk beli saham Zomato-nya si Uber itu? Menurut laporan, ada sekitar 20 investor institusi baru yang membeli saham-saham itu. 2 di antaranya adalah Fidelity Investment dan ICICI Prudential Life Insurance. Oke, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Setelah lockup dibuka, ternyata beneran nih, investor lama bisa keluar. Buktinya ada banget. Uber keluar total dari Zomato. Padahal, Uber adalah pemegang saham terbesar kedua saham Zomato ini. Tapi ketika Uber keluar, ada sekitar 20 investor baru yang menggantikan Uber untuk memegang saham Zomato itu. Ya nggak? Apakah Uber menganggap Zomato udah nggak ada prospeknya lagi di India? Gua pikir enggak ya. Gua rasa Uber hanya ingin merealisasikan keuntungannya aja. Karena dari data-data yang gua baca, dari transaksi itu, Uber untung sekitar 192 juta dolar. Alias, untung sekitar 2,8 triliun rupiah. Lumayan kan? Uangnya jadi bisa diinvest ke startup baru lagi yang masih berkembang. Terus, keluar lagi saat IPO. Dan masa lock-up-nya selesai. Begitu aja terus. Sekarang kita bahas dari sisi pembelinya. Lo inget gak tadi ada 20 investor baru yang beli saham Zomato dari Uber? Gue yakin mereka semua pasti belinya nggak ngasal ya. Karena, hey, itu uang 5,8 triliun banyak banget ya. Kalau ngasal sih keterlaluan. Mungkin mereka melihat produknya Zomato ini, yaitu food delivery service, itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat India.
Dan pastinya para investor baru ini memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ya nggak? Namanya juga investasi ya. Jadi selama nggak ada perubahan dalam model bisnisnya, produknya masih dipakai banyak orang, terus secara statistik masih juara di sektor tersebut, menurut gua, kita sebagai investor retail nggak perlu terlalu khawatir lah dengan periode lockup yang mau habis ini. Investor lama memang keluar, tapi investor-investor baru juga pada masuk. Gitu. 4. Prospek perusahaan Goto setelah lockup. Untuk ngomongin prospek perusahaan, tentu kita nggak bisa lihat Goto dari laporan keuangannya aja ya. Karena udah jelas banget, Goto aja dari awal sampai hari ini belum menghasilkan laba. Yang ada rugi ya. 6 bulan pertama di 2022 aja, Goto udah rugi 13,6 triliun. Nah, beda kan kalau biasanya gue bahas Bank BRI, Bank BCA, atau bahkan Unilever di channel ini, kita pasti akan ngomongin berapa keuntungan perusahaannya, berapa dividennya, dan lain-lain. Namun, kalau kayak begini, ya kita mesti punya cara lain dalam menganalisa perusahaan ini. Cara paling gampang menurut gua adalah kita cari aja perusahaan yang sejenis Goto tapi ada di luar negeri. Misalnya di Amerika. Misalnya Goto, berarti kan ada Gojek dan Tokopedia. Sekilas kita tahu bahwa Gojek ya jasa transportasi karena ada GoRide dan GoCar. Sedangkan Tokopedia jasa e-commerce. Gitu kan? Tapi di Gojek juga ada GoGo yang lainnya. GoFood lah, GoSend, GoMart. Ada juga Goto Financial yang di dalamnya ada GoPay, terus GoPayLater, GoPayLater cicil. Dan juga ada service untuk bisnis-bisnis merchant kayak Moka, Midtrans. Belum lagi ada GoTransit, GoTix, dan lain-lain. Jadi Gojek bisa dibilang bukan hanya sekedar jasa transportasi ya, kalau dipikir-pikir. Nah, kalau di Amerika ada Uber. Sekarang coba kita cek model bisnisnya. Sumbernya dari GaryFox.co. Ya, kira-kira sama ya. Ada jasa transportasinya juga, ada Uber Eats, ada juga jasa delivery. Sekilas sama dengan Gojek, tapi yang sangat membedakan adalah Gojek ini kan gabung dengan Tokopedia. Jadi Goto. Nah, part Tokopedia inilah yang nggak dipunyai oleh Uber. Jadi, Uber kita singkirkan dulu ya. Tokopedia juga gitu sebenarnya. Bukan hanya marketplace doang. Tapi di dalamnya ada jasa logistik, termasuk fulfillment center atau gudang pintar yang dilayani Tokopedia. Dan juga ada jasa periklanan di dalamnya, yaitu Top Ads. Kalau gua ngelihatnya Goto ini kayak palu gada ya. Apa lu mau gua ada. Jadi nggak bisa kita samakan dengan Uber doang misalnya. Dan menurut gua lebih cocoknya kalau kita bandingkan dengan sang raksasa Amazon. Boleh dong gue beropini kayak gitu, ya kan? Amazon ini di US itu dapat juga julukan The Everything Store, yang artinya kira-kira palu gada juga. Dari yang awalnya cuma jualan buku, sampai sekarang jadinya jualan barang dan jasa apapun. Sedangkan kalau di Cina mungkin ada Tencent yang konsepnya palu gada juga. Tentunya Goto masih sangat kecil ya dibandingkan dengan Amazon atau juga Tencent. Tapi nggak apa-apa, lanjut dulu ya. Kita flashback dulu sedikit. Amazon IPO pada tahun 1997.
Dan baru bisa mencetak laba bersih itu di tahun 2003. Alias butuh sekitar 6 tahun sejak IPO. Coba lihat ini. Penjualan Amazon memang naik ya dari tahun ke tahun sejak IPO. Tapi di tahun pertama Amazon IPO, dia rugi 31 juta dolar. Ini tanda kurung artinya dia minus ya angkanya. Kemudian naik lagi ruginya tahun 98, jadi 124 juta dolar. Naik terus sampai 1,4 miliar dolar ruginya di tahun 2000. Dan akhirnya baru bisa untung di tahun 2003, yaitu sebesar 35 juta dolar. Sampai akhirnya bisa untung besar seperti hari ini. Tentunya ini pekerjaan yang berat banget ya. Amazon bisa jadi spektakuler kayak gitu, tentu karena Jeff Bezos memang punya visi yang kuat dan mengeksekusinya dengan sangat hebat. Ditambah konsisten selama 20-an tahun. Untuk Goto gimana? Ya, masih terlalu dini untuk bisa bilang prospeknya akan seperti Amazon. Baru juga listing 8 bulan yang lalu, ya belum kelihatan. Tapi tentu aja harapan gua semoga nanti ada satu perusahaan dari Indonesia yang mendunia seperti Amazon ini. Ya, semoga aja ya. Nah, kalau laporan keuangan Goto gimana? Coba kita cek laporan keuangan terbarunya ya, yaitu laporan keuangan kuartal 3 tahun 2022. Dari segi pendapatan, Goto ini pendapatannya naik 134% dibandingkan dengan 9 bulan pertama di tahun 2021. Maksudnya gimana? Maksudnya berarti Gojek On Demand, Goto Financial Technology, dan Tokopedia e-commerce itu kalau 9 bulan yang lalu pendapatan bersihnya cuman 3,4 triliun, tahun ini naik 2,3 kali lipat. Jadi 7,97 triliun rupiah. Jadi ini merupakan peningkatan yang signifikan ya dari perusahaan Goto ini. Tapi itu baru penjualan. Amazon juga dulu gitu ya waktu awal IPO. Sales-nya naik 312%, tapi ruginya juga naik 301%. Jadi ya hampir sama aja gitu. Lalu, bagaimana dengan Goto? Goto itu juga sama, masih rugi juga. Tapi, apakah ruginya naik sekitar 130%-an juga? Ternyata jawabannya enggak. Goto ruginya di periode ini hanya dalam tanda kutip naik 75%. Dari yang tadinya rugi 11,6 triliun, jadi rugi 20,3 triliun. Yes, 20 triliun adalah kerugian yang besar banget. Tapi menurut gua, kalau konteksnya lagi bahas perusahaan yang kayak begini, jadinya less bad is good news. Pendapatan yang naik 134%, tapi ruginya nggak ikutan naik 134%, melainkan cuma naik 75%, berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh Goto untuk mengurangi beban pengeluaran dari perusahaan. Ya nggak? Coba kita cek lebih jauh ya beban perusahaannya. Ternyata beban perusahaannya itu hanya naik 86% dibandingkan dengan 9 bulan pertama di tahun 2021. Bebannya berarti naik juga sih. Ya nggak? Tapi nggak naik sebesar kenaikan dari penjualan bersih dari perusahaan yang naik 124% dalam jangka waktu yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kinerja dari perusahaan Goto, meskipun hasil akhirnya masih mencatatkan kerugian. Ya memang nggak bisa tiba-tiba langsung untung juga kan kalau dipikir-pikir. Oke, next.
Terus ada berita Goto layoff alias PHK 1.300 karyawannya. Tentu ini berita yang cukup sedih ya. Tapi menurut gua ini adalah konsekuensi logis dari upaya Goto untuk menekan beban pengeluaran. Karena coba deh lihat di list beban perusahaan ini. Dari 30,7 triliun beban pengeluaran Goto, 11,2 triliunnya itu adalah beban gaji dan imbalan karyawan. Gede banget. 37% bebannya ada di gaji dan imbalan karyawan. Jadi, masuk akal untuk Goto melakukan efisiensi dengan cara me-layoff sekitar 12% karyawannya. Semoga siapapun yang di-layoff bisa segera dapat pekerjaan lagi ya. Dan semoga Goto menunjukkan adanya perbaikan kinerja di kuartal-kuartal selanjutnya. Untuk file PPT laporan yang lebih lengkapnya dari perusahaan Goto, link downloadnya udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Di sana ada pembahasan tentang gross transaction value, terus group contribution margin, lalu target untuk full year 2022, dan lain-lain. Silahkan baca sendiri, karena kalau dibahas satu-satu akan terlalu panjang video ini. Yang terakhir, kita harus ngapain sih setelah lockup selesai? Beli, jual, atau wait and see dulu? Menurut gua, buat yang udah punya saham Goto atau mau beli saham Goto, kalian harus punya 3 poin ini dalam diri kalian masing-masing. 1. Ekspektasi yang wajar. 2. Horizon investasi yang panjang. Dan yang ketiga adalah melakukan diversifikasi. 1. Ekspektasi yang wajar. Nggak bisa nih kita berharap di 2023 Goto langsung mencatatkan laba. Lalu bagi dividen di tahun 2024. Terus harga sahamnya akan naik tinggi dalam waktu singkat. Bahkan manajemen Goto sendiri menargetkan margin kontribusi grup jadi positif itu baru mulai di kuartal 1 2024. Jadi ya masih lumayan jauh untuk Goto mencatatkan laba bersih. Oke. Ada perjalanan waktu yang harus dilakukan oleh perusahaan Goto ini. Dan selama itu, Goto harus menunjukkan adanya perbaikan kinerja. Poin nomor 2 yang harus lo miliki adalah horizon investasi yang panjang. Gak bisa setahun 2 tahun doang. Apalagi berinvestasi dalam perusahaan seperti ini ya. Amazon aja butuh waktu 25 tahun untuk bisa seperti hari ini. Oke? Next. Nah, sedangkan poin ketiga adalah upaya untuk meminimalisasi risiko dalam berinvestasi, yaitu melakukan diversifikasi. Kalau mau dapat dividen yang rutin, bisa pilih sektor keuangan aja, atau consumer goods misalnya. Kalau lo percaya dengan prospek perusahaan digital di masa depan, boleh juga alokasikan dananya untuk invest di perusahaan sektor teknologi. Seperti salah satu pepatah yang mungkin sering lo denger ya. Jangan pernah taruh semua telur kita di keranjang yang sama. Gua setuju untuk melakukan diversifikasi. Tapi jangan juga ke terlalu banyak perusahaan ya. Kalau kata Opa Warren Buffett, 3-6 saham itu udah cukup. Tapi pastikan lu udah riset secara menyeluruh ya. Oke, sebagai disclaimer, gua tentu bukanlah penasihat keuangan lu. Gua juga bukan financial expert. Gua di sini hanya ngumpulin data-data yang bisa gua dapat dari internet. Dan gua bagikanlah ke kalian semua. Harapannya, informasi tersebut bisa sedikit membantu teman-teman untuk menganalisa dan mengambil keputusan. Apakah harus beli, jual, atau wait and see dulu?
untuk saham Goto ini? Kalau gue pribadi berada di posisi wait and see dulu. Alasannya karena masih banyak yang harus gue pelajari tentang saham di sektor teknologi. Dan Goto ini buat gue ya, jadi bahan belajar yang menarik. Kenapa menarik? Karena gue percaya di masa depan, top 10 IHSG kita bakalan diisi oleh banyak saham-saham teknologi, seperti di Amerika sana. Lihat aja nih, top 10-nya di US. Hampir tech company semua kan? Sedangkan di kita mayoritas masih diisi oleh bank-bank konvensional sampai hari ini. Oke, terakhir gue mau ngingetin. Beli atau jual atau mau wait and see dulu, semua keputusan itu ada di tangan kalian masing-masing. Duit elu jangan sampai hilang secara cuma-cuma. Jadi, bijaklah dalam mengelola uang tersebut. Sekian aja video kali ini. Pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.